Nama saya Jiang Li, bukan milik dunia ini. Sakit parah, sistem terpicu. Menyeberang ke dunia ini. Suamiku, Lu Chenyo, baik padaku. Setelah menyelesaikan tugas, aku rela meninggalkan kesempatan untuk kembali. Hanya untuk tetap di sisinya. Adalah cinta teguh Chenyo padaku. Membuatku tetap di dunia. Aku takkan pernah meninggalkannya. Dokter, tolong bantu merahasiakan ini. Tolong ya. Selamat, Bu Jiang. Setelah 3 tahun mencoba, akhirnya hamil. Terima kasih, dokter. Selama 3 tahun ini, saya meniwan semua kepahitan. Untuk menjaga martabatnya. Hari ini, akhirnya aku menunggu anak kita. Bro, jangan terlalu tegang. Dokter baru saja bilang, anak kita sangat sehat. Ini satu-satunya anakku. Juga satu-satunya pewaris keluarga lu. Harus sangat hati-hati. Tahulah, bro. Kalau istri tahu soal ini gimana? Dia tidak bisa punya anak, aku takut. Tidak apa-apa. Meskipun Ali tahu. Ali sangat mencintai aku. Bagaimana bisa dia meninggalkan aku dan anak? Xia Anqi bukan saudara Lu Chenyo. Mereka malah punya anak. Ali bertahun-tahun ini. Demi memiliki anak. Telah menjalani banyak sekali kesulitan. Sekarang punya anak ini. Dia tidak perlu terlalu cemas lagi. Jadi kamu harus berusaha keras. Menggantikan dia dalam kesulitan melahirkan anak ini. Tidak sulit. Bisa membuat Shen You senang. Kesulitan hamil ini, tidak ada apa-apanya. Ternyata aku menderita selama 3 tahun. Tapi kamu malah membiarkan orang lain hamil demi alasan yang baik untukku. Sistem. Aku di sini. Aku ingin pulang, mendeteksi keyakinan tuan rumah pernikahan runtuh, sistem penghitungan mundur diaktifkan. Penghitungan mundur pemisahan 7 hari, mulai menghitung. Kakak Park, kenapa kamu di rumah sakit? Kamu pasti Jiang Li, kan? Aku pernah lihat fotomu di meja kerja kakakku. Kamu lebih cantik dari foto. Pantas saja kakakku sangat mencintaimu. Kakakku sangat setia dan baik. Kakak ipar, kamu benar-benar beruntung. Hari ini kamu tidak pergi kerja, dia datang menemani cek kesehatan kehamilan. Ali, kamu salah paham. Kamu tahu. Keluarga Anggi sudah meninggal. Dia sendirian tidak bisa. Jangan khawatir. Kalau tidak tahu, akan mengira bayi di perutnya anakmu. Ali, bercanda apa ini? Hek, jangan salahkan istri. Dia sudah coba IVF sekian lama, belum berhasil. Sekarang melihatku hamil, pasti tidak senang. Tapi istri, ada beberapa hal. Memang harus soal jodoh. Diam. Kapan giliran Anda untuk berbicara? PR. Anggi punya mulut besar. Jangan khawatirkan dia. Apa yang membawamu ke rumah sakit? Apa kau sakit? Aku di sini melihat apakah tabung reaksi. Distrik. Sayang sekali. Itu gagal. Sayang. Tanpa anak juga tidak apa-apa. Orang yang kuperhatikan adalah kamu. Aku juga tidak ingin kamu terus menderita. Kita tidak usah lakukan bayi tabung lagi, oke? Tidak apa-apa. Kamu sudah punya anak sendiri. Tentu tidak butuh anakku.
Kamu masih ingat 7 hari lagi hari apa? Tentu. Hari jadi pernikahan. Aku sudah menyiapkan kejutan untukmu. Aku menyiapkan kejutan buat kamu. Membuatmu tak terlupakan seumur hidup. Oke, Kamu sibuk dulu, aku pulang dulu. aku antar kamu. Tak perlu. Aku bisa sendiri. Lu Chenyo, aku tidak akan meninggalkan apapun di dunia ini yang terikat denganmu. Anak ini, aku juga akan membawanya kembali ke duniaku. Dia dikandung di tubuhku, tidak milikmu. Pengacara Kinkin, bantu saya mengurus semua harta. Saya mau bercerai. Jiangli, Ada apa? sikapmu bagaimana? Aku kan ibu mertuamu. Kalau saja kamu bisa hamil sendiri, perlukah aku membiarkan orang melihat kita? Minum obat herbalnya. Tidak minum. Apa ada yang bicara seperti ini? Bu Ibu, jangan buat Nyonya. Mara, Nyonya sangat ingin punya cucu. ambil obatnya. Berlutut di sini. Minum itu. Perempuan yang tidak bisa punya anak lebih baik mati. Apa gunanya kamu hidup? Suka punya anak, minumlah. Lahirkan tim sepak bola, pahlawan. Pak, dia sudah gila. Cepat pulang. Aku segera datang. Aku segera datang. Jiangli. Kamu gila, Jiangli kamu gila. Ibumu bilang, tidak minum obat ini, diusir dari rumah lu. Bilang saja, harus bagaimana aku pergi. Ada apa dengan dia hari ini? Seperti tiba-tiba jadi orang lain. Bu, jangan beri tekanan pada Ali. Masalah anak. Kita biarkan mengalir. Ali, tenangkan diri. Bu, bukan sengaja. Besok saya bawa kamu jalan-jalan ke toko bayi, semoga beruntung, mungkin segera bisa hamil. Biarkan Ali melihat lebih banyak barang bayi. Bangkitkan naluri keibuannya. Saatnya membawa pulang anak Anki. Sebagai anak adopsi kita. Dia juga bisa cepat menerimanya. Lu Chenyo, aku pergi 6 hari. Selanjutnya, aku ingin lihat bagaimana kau lepaskan aku. Aku mau istirahat dulu. Jiangli, melampaui batas, aku ibumu. Bu, Lihat sikapnya, dan kamu masih membelanya, Bu. Anggi hamil dengan anakku. Aku akan bawa anaknya untuk dibesarkan atas nama Ali. Jadi semua bahagia. Apa, Anggi hamil? Pelan-pelan saja. Ini semua demi kebaikan. Jangan buat Ali marah dulu. Kalau dia ribut, situasinya akan sulit diatasi. Demi keke yang jamak, aku akan merahasiakannya sementara. Aduh. NAK, kamu masih terlalu menghargai masa lalu. Dia itu wanita yang tidak bisa punya anak. Lama. MA. Istriku cuma Ali seorang, seumur hidupku nggak mungkin cerai sama dia. Adapun wanita lain. Cuma alat buat punya anak saja. Lu Chenyo merencanakan aku rawat anakmu dan orang lain. Sayangnya, rencanamu itu pasti gagal. Ali, lihat. Barang anak-anak dibuat bagus, Lu Chenzhou, lucu sekali. Adegan ini pernah aku bayangkan berkali-kali, sayang sekali hancur olehmu. Aku pergi ke sana dulu. Ali. Kalau memang tidak bisa hamil, kita adopsi saja. Bagaimana? Ali. Jangan nangis. Keguguran juga perlu istirahat setelahnya. Chenzu. Maaf, ini semua salahku. Anak kita tidak sengaja hilang. Ini bukan salahmu.
Memang anak kita belum berjodoh. Bahkan jika kita tidak pernah punya anak, aku tetap mencintaimu. Awalnya kupikir keguguran karena tubuhku lemah, lama aku menyalahkan diri sendiri, tidak terpikir masalahnya pada Lu Chenzhu. Pernahkah terpikir? Kakak dan kakak ipar, kalian datang untuk lihat perlengkapan bayi juga? Perutmu besar, hampir melahirkan, kenapa keluar rumah? Bisakah kamu lebih hati-hati? Aku tahu kamu peduli padaku. Aku ini bosan di rumah. Kalau kamu begitu peduli pada bayi, setelah bayi lahir, kamu bisa jadi orang tua wali, dipanggil papa. Dan istrimu, jadi ibu wali bayi. Bagaimana? Kenapa tiba-tiba angkat bapak ibu angkat? Aku kurang beruntung, tak bisa terima kebaikan ini. Kakak ipar, apa kamu ada masalah denganku? Kamu juga tahu, kakakku meninggal menyelamatkan Kapten Yo. Aku tak punya keluarga. Kapten Yo adalah satu-satunya keluargaku. Dia peduli padaku. Kamu juga mau mempermasalahkannya? Ali. Anggi adalah adikku. Juga tanggung jawabku. Kamu adalah istriku. Beri dia sedikit toleransi, oke? Membiarkan. Apakah berarti membiarkan suami juga? Kalau tidak, nama Nyonya Lu diberikan padanya. Saya lihat dia sangat ingin itu. Kakak ipar, kamu tidak mengerti kesulitan hamil, jadi bisa paham kalau nada bicaramu agak agresif. Kalau begitu, saya akan mencoba untuk tidak muncul lagi. Jiang Li. Dia hampir melahirkan, bisakah kamu memberi ruang padanya? Kenapa selalu membuatnya kesal? Anggi, perutku sakit sekali. Jangan khawatir, aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Nyonya. Sepatu ini tampaknya disukai suamimu. Maukah dibungkus? Tidak perlu. Lu Chenyo, kamu sama sekali tidak layak jadi ayah anak ini. Nona Zhang. Ini adalah aset atas nama Anda, termasuk pulau yang dinamai sesuai nama Anda, serta beberapa perhiasan mahal. Ada juga rumah dengan hak milik pribadi Anda, silakan periksa. Tanda tangan sini. Nanti rumah dan pulau ini semua milikmu. Sayang. Aku akan bekerja keras agar kamu cantik seperti bunga. Ini foto suami Anda selingkuh jenis kelamin, perempuan diagnosa klinis, hamil muda, ada juga laporan pemeriksaan kehamilan Nona Xia Anqi. Cotabinet et Chambianly. Laporan Tolong bantu dengan aset ini, apartemen, gedung perkantoran, villa liburan, tanpa gadai, pria kotor dan uang. Aku tidak mau itu, tapi tidak menyenangkan pasangan. Uangnya Nona Zhang. bernilai tinggi. Anda harus mempertimbangkannya lagi. Setelah bercerai, Anda tidak bekerja dan tidak punya uang. Hidup Anda akan sulit, sementara pria bisa cepat menemukan cinta baru. dia sudah menemukannya. Bukankah Anda juga menyelidikinya? Menantu saya adalah harta karun saya. Dia adalah pahlawan besar keluarga Lu. Kehamilan ini adalah anak laki-laki. Bibi, Anda beruntung, Direktur Lu. Perlukah saya mengucapkan selamat? Selamat menikah. Atau mendapatkan anak laki-laki? Pak Lu, perlu saya ucapkan selamat? Selamat menikah. Atau mendapatkan anak laki-laki? Ali. Apa sih yang kamu ngomongin? Ibumu tadi bilang, itu menantunya. Dia hamil anak laki-laki. Ali, kamu salah dengar. Kamu kan tahu, Anki itu seperti adik perempuan bagiku. Ke depan, aku harap kamu bisa menganggapnya seperti adik perempuanmu sendiri, oke? Akhir-akhir ini aku memang mengabaikan Ali, tapi dia sangat mencintaiku. Kalau aku menghiburnya, seharusnya tidak akan ada masalah. Anki, Kandunganmu hebat, hamil anak laki-laki lagi.
Ke depan keluarga Lu kita bisa bangga, itu semua berkat kamu. Terima kasih, Bibi. Tenanglah. Nanti ada ibu yang mendukungmu. Siapapun yang mau mengganggumu akan berhadapan denganku. Ibu ingin beri kamu obat lagi? Jiangli, aku kasih tahu kamu. Anki itu adiknya Chen You, juga anak angkatku. Dia sekarang hamil. Itu artinya dia menambah keturunan keluarga Lu. Nanti, semua harta Chen You jadi milik dia dan anaknya. Kamu tidak pantas. Lebih baik cepat-cepat cerai sama Chen You. Ma. Kamu ngomong apa sih? Apa kamu juga berpikir begitu? Kau pikir aku gak pantas jadi istrimu? Ali. Aku penerus keluarga Lu, meneruskan garis keturunan tanggung jawabku. Aku butuh seorang penerus. Keluarga Lu juga membutuhkannya. Anak sepenting itu? Ali. Aku juga memikirkanmu. Yakinlah, istriku hanya kamu, tak ada yang bisa menggantikan posisimu. Kalau kamu tak bisa melahirkan, kita bisa mengangkat anak. Mengangkat anak, bagaimana dengan kandungan? Kalian tidak pernah bilang siapa ayahnya, anak haram butuh status, kan? Aku sangat berbesar hati. Apakah Ali sudah tahu? Tidak mungkin, ini memang sangat sempurna. Kakak ipar, bagaimana kamu mencemarkan nama saya? Anak yang dikandungku ini adalah harapan semua orang. Bagaimana bisa kamu? Perutku sakit sekali. Sia Anki. Sandiwara perut sakit. Main 2 kali membosankan. Kakak ipar. Bukan. Mari cepat duduk, lihatlah inilah istrimu. Angel sudah seperti ini, dia masih membuatnya kesal. Sudah cukup. Jiangli. Tidak bisa punya anak, tidak pernah menyalahkanmu. Aku menanggung tekanan untukmu. Bukankah itu sudah cukup? Kamu mau memprovokasi Anki? Dia kan sedang hamil. Selama bertahun-tahun ini, dalam tidak bisa punya anak memang jadi beban dan masalah buatmu, ya? Keluarga Lu kita adalah keluarga kaya di kota Jing. Kalau bukan karena menahan gosip dari luar, juga membantumu menahan tekanan ini. Kamu tahu berapa banyak orang yang senang melihat kita gagal? Ternyata semua perhatian kepadaku sebelumnya. Akhirnya jadi tekanannya. Tuduhannya padaku. Sudah bekerja bertahun dengan tabung reaksi. Punya emosi aku bisa mengerti. Tapi kamu harus mengerti kesulitanku. Anaknya Anggi juga bisa dianggap anak keluarga Lu. Jangan memprovokasi dia lagi. Oke? Lu sampai serendah apa? Apa gunanya perempuan yang tak bisa melahirkan jika pria lain sudah meninggalkannya? Bergantung pada cinta Lu padanya. Kerja terus-menerus. Kecelakaan mobil itu. Adalah ulah Jiangli. Masih ingat tidak, sebelumnya aku bilang padamu, jika hari kamu mengkhianati aku akan pergi sepenuh. Ali. Aku akan mencintaimu seumur hidup, jika kamu menginginkan bintang di langit. Saya juga mau, benar. Seumur hidup tidak akan berubah. Tentu saja. Chen Yo. Kalau kamu mengkhianati saya, akan hilang dari dunia kamu. Tidak pernah menemukan saya. Baiklah. Lu Chen Yo. Kita bercerai saja. Tidak akan terjadi. Itu cuma Ali bercanda, dia sangat mencintai aku, tidak mungkin meninggalkan aku. Kamu bilang apa? Gak dengar dengan jelas. Kalau gitu aku ulangi. Cerai. Ali. Jangan bilang yang bikin marah. Seseorang. Bawa ibu kembali, dia perlu istirahat baik. Silahkan Bu, lewat sini. Lu Chen Yo. Apa yang saya putuskan, tidak ada yang bisa mengubahnya. Dan saya benar-benar ingin lihat, Kalau mati di hari ulang tahun pernikahan. akan seperti apa kamu. Lu Chen Yo. Aku akan membuka wajah penuh kepalsuanmu. Nyonya, maaf. Nona Xia akan tinggal di rumah keluarga Lu. Dia mau mengubah kamar utama ini menjadi kamar bayi. Ibu Li. Lanjutkan saja. Kakak ipar. Maaf ya. Kakakku khawatir aku tidak bisa menjaga anak sendiri. Bersikeras membawaku ke sini untuk merawat. Kalian, hancurkan kamar utama ini untukku. Bersihkan semua barang yang tidak penting ini. Baik, Nona.
Lu Chenyo. Kenapa membiarkan wanita Masuk ke rumah untuk mempermalukanku. Nama Nyonya Lu ini. Kau kira aku peduli? Maaf ya, kakak ipar. Peng. ingin memberi anak? Lingkungan tumbuh yang lebih baik. Sekarang keluar dari sini. Kenapa dia pertama kali menutupi perutnya? Jangan-jangan dia. Kakak ipar. Kenapa kamu ada di rumah sakit? Hemo. Tidak bisa. Jangan sampai Shen Yo tahu. Kakak ipar. Meski kamu iri karena aku hamil, tidak perlu mendorongku jatuh. Menjatuhkan album foto hampir terluka oleh pecahan kaca. Apa yang kamu bicarakan? Zhang Li kembali. Apa yang kamu lakukan? Kamu ingin menggertak Anki. Bu, aku sudah terbiasa. Aku ini orang yang tak punya sandaran. Tak bisa punya anak, itu karma dari leluhurmu yang jahat. Kalau kamu ingin menggertak Anki, aku takkan tinggal diam. Anakku. Anak. Anak apa? Anak apa? Itu dia. Dia ingin membunuh bayi di perut Anki. Tidak melihat mana benar mana salah. Kamu sendiri tidak bisa punya anak. Hampir membuat keluarga lu kita punah. Anki hamil, kamu cemburu. Kamu diam-diam ingin menyakitinya. Kejammu sampai berani membahayakan ibu hamil. Wahui kamu kijam. Aduh, perutku. Anki, ada apa? Jiang Li mendorongnya hingga jatuh ke tanah serta memukulnya dengan bingkai foto. Jiang Li. Kamu seharusnya tidak melakukannya karena tidak bisa punya anak. Tega membatasi hak wanita untuk memiliki anak. Kamu sekarang menuduhku tanpa alasan, kan? Angel sudah kesakitan begitu, bagaimana aku bisa mempercayaimu? Jiang Li. Kamu mengecewakanku sekali. Sebaiknya kamu berdoa agar anak di perut Angel baik-baik saja. Seseorang, pindahkan nyonya ke kamar tamu. Jangan biarkan dia keluar. Nyonya, Kamu bisa beristirahat dengan baik di kamar ini. Hari ini adalah hari aku pergi. aku baru saja kembali dari rumah sakit. Kenapa kamu masih berbaring di lantai? Oh, aku lupa. Semua orang sibuk mengurus urusanku, jadi tidak ada yang peduli padamu. Ini hadiah dari ibu, cincin warisan keluarga Lu. Ini adalah hadiah untuk nyonya besar rumah keluarga Lu. Kakak sudah tanda tangan. Kamu juga tanda tangan, ya? Kakak, berjanji padaku, setelah aku melahirkan anak, kamu akan memberikan villa di pinggiran kota padaku, oke? Jangan menarik kembali janji, ya. Kudengar hari ini adalah hari jadi pernikahan kalian. Apakah hadiah dari kakak ini mengejutkanmu? Semua ikatan di dunia ini terputus bersih. Kembali ke dunia semula. Barulah bisa tanpa beban. Sekarang kamu puas, kan? Minggir.
Jangan remehkan aku. Lihatlah, Masih jatuh di tanganku. Anakku. Zhang Li. Hanya janji orang mati. Yang paling bisa diandalkan. Dan mana mungkin biarkan anakmu lahir untuk mengancam posisi aku dan anakku. Nyonya, Kamu kenapa? Banyak sekali darah. Nyonya. Ubenji Tuan. Sewa, Tuan, Nyonya dalam masalah. Banyak sekali darah. Nyonya. Perusahaan saat ini menghadapi krisis yang sangat serius. Pesanan diambil. Banyak pemasok membatalkan kerjasama. Sekarang barang menumpuk. Xiao Zhang, bagian ini tanggung jawabmu. Lu Chenyou, Saat membaca surat ini, aku sudah meninggalkan dunia ini. Semoga kamu dan Xia serta anak-anak kalian bahagia dan sejahtera. tidak. Tidak baik, Nyonya ada masalah. Negara. Ali. Kamu tidak mungkin akan meninggalkanku. Kamu pasti sengaja menghukumku. Benar kan? Aku tahu itu. Dia bersumpah. Seumur hidup tidak akan meninggalkanku. Ali. Kamu tidak mati. Kamu hanya bersembunyi untuk menghukumku. Asalkan aku bilang maaf padamu. Kamu akan memaafkanku. Tuan. Anda salah. Nyonya benar-benar tidak akan kembali. Dia tidak akan pernah memaafkanmu. Diam. Bicara. Kemana Ali pergi? Tuan, aku sudah bilang Nyonya sudah meninggal, dia tidak akan kembali. Anda yang menyebabkan kematian Nyonya. Aku menyebabkannya mati. Itu tidak mungkin. Aku menyebabkannya mati. Itu tidak mungkin. Nyonya hamil. Bagaimana dengan kamu menemani selingkuhan untuk Dia dibunuh oleh chien qui doit nyawa melayang. Gila. Bagaimana mungkin dia hamil? Bully, aku tahu kamu khawatir dengan Lee, makanya membela dia, tapi membuat kebohongan seperti ini tidak ada gunanya. kamu tidak percaya? Lihat sendiri. Hasil, kamu bawa Angela Xia pulang. Setelah dia jatuh dari tangga, kamu tetap abaikan dia. Sebelum meninggal, tubuhnya berdarah. Kamu tahu menderitanya saat itu, kamu tidak akan tahu. Lee benar-benar hamil. Jadi, hari itu dia sudah tahu di rumah sakit. Kakak ipar, kenapa kamu ada di rumah sakit? Jadi, hari itu dia di rumah sakit. Ali sudah tahu tentang aku dan Anki. Chen Yo. Bukan dari dunia ini. Jika hari kamu mengkhianati aku, Aku akan pergi dari menghilang tanpa jejak. biar kamu tak pernah menemukanku lagi. Tahu kok, bodoh kecil. Kamu sudah bilang ini berkali-kali. Tenang saja. Aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Lihat. Dia sudah berkali-kali mengatakan hal itu. Kali ini. Hanya saja dia membuat kerusuhan yang paling besar. Kamu masih menipu diri sendiri. Menipu diri sendiri. Mama Lee, kamu tidak mengerti perasaan antara aku dan Ali. Ali.
Kamu adalah istriku. Tidak peduli di mana kamu bersembunyi, aku pasti akan menemukannya. Tuan, Anda mau apa? Aku mau cari Jiang Li. Dia mencintaiku. Selain aku, dia tidak akan mencintai orang lain. Selama aku mau minta maaf, dia akan kembali. Apalagi, dia sedang mengandung anakku. Dia bisa pergi kemana? Dengar, kerahkan semua sumber daya untuk menemukan istriku. Dia hanya sedang merajuk dan bersembunyi. 3 hari, paling banyak aku beri kalian waktu 3 hari. Aku ingin dia kembali kepadaku tanpa terluka sedikit pun. Aku ingin dia kembali kepadaku tanpa terluka sedikit pun. Sekelompok orang tak berguna. Berhari-hari satu orang pun tidak bisa ditemukan. Tuan Lu, semua jalur masuk dan keluar, cara transportasi, catatan pengeluaran. Sudah diperiksa. Nyonya seperti menghilang dari permukaan bumi. Dia kan hanya wanita, seberapa pintar dia bisa? Pasti ada seseorang yang membantunya bersembunyi dariku. Cek. Cek semua yang mungkin dia hubungi. Ya, Ari. Kamu menang. Kali ini kamu bersembunyi dengan baik. Tapi permainan harus berakhir. Ari, tunggu aku menemukanmu. Aku pasti akan membuatmu tahu. Bandel. Tetap harus ada batas. Ali. Akhirnya kamu bangun. Dokter, suster. Ali, kamu akhirnya bangun. Dokter, suster. Tuan Fu. setelah operasi, semua indikator Nona Jiang pulih dengan stabil. Selama rajin kontrol dan istirahat yang cukup, bisa pulih sepenuhnya. Oke, terima kasih dokter. Kamu adalah Xiao Bai. Itu aku. Ali. Sudah 3 bulan, kamu tahu takutnya aku? Aku 3 bulan, tapi hampir menghabiskan seluruh hidupku. Tapi Jiang Li. Nanti kamu bisa mulai dari awal lagi. Kenapa kamu ada di sini? Dulu di panti asuhan. Setelah orang tua kandungku menemukan, aku dibawa pulang, terus pergi ke luar negeri. Aku berhenti berhubungan denganmu. Kembali ke negara, terus mencarimu. Kebetulan melihatmu pingsan di jalan. Kanker hati. Ternyata aku kena kanker hati. Mana ada uang untuk berobat? Hati-hati. Ali. Jadi, kamu yang menyelamatkan. Dokter bilang kamu kena kanker hati stadium awal. Aku datangkan dokter terbaik untuk operasi. Operasinya sukses. Asal kamu rajin menjalani perawatan. Pasti akan sembuh. Untung kita kembali tepat waktu. Kalau tidak, aku benar-benar akan kehilanganmu. Terima kasih. Karena kamu menyelamatkanku. Aku mungkin sudah mati. Kenapa terima kasih padaku? Jangan lupa, saat kecil, kamu yang selalu merawatku. Xiao Bai tenang, meski orang tuamu tidak inginmu. Aku akan merawatmu nanti. Masakanku enak banget. Coba aja kalau nggak percaya. Itu semua waktu kecil, kok kamu masih ingat? Tentu aku ingat. Aku masih ingat. Dulu aku pernah bilang, aku mau kerja keras. Menikahimu, biar kamu hidup bahagia. Ini. Waktu kecil bercanda. Aku tidak main-main. Kak Lily. Sejak kecil aku sudah memutuskan ingin menikahimu. Sejak kecil aku memutuskan ingin menikahimu. Tapi aku. Tidak apa-apa Kak Lily. Sudah lama tidak bertemu. Kamu tidak ada perasaan, itu wajar.
Setelah keluar rumah sakit, perlu ada yang merawat. Aku beli rumah. Nanti. Kamu ikut aku pindah, biar aku yang merawatmu. Fu. Bisa merawat diri. Waktu kecil kamu merawatku. Sekarang. Giliran aku merawat kamu. Kalau sebulan lagi pulang. Kamu masih tidak merasakan apa-apa padaku. Aku akan pergi. Tidak akan mengganggu kamu lagi. Pelen-pelen. Di sisi ini. Ibu, ini Ali. Kamu pasti adalah Jiang Li, saya Ibu Fuzi. Jongon takut. Nantinya, anggap saja ini rumahmu. Terima kasih, Tante. Bibi ini untukmu dari Bibi. Tapi ini terlalu berharga, aku tidak bisa terima. Ini harus kau terima. Ini adalah pusaka keluarga Fu, khusus untuk menantu. Tidak bisa. Bibi. Fu pewaris keluarga kaya. Dan aku hanyalah wanita yang sangat biasa. Aku sudah tahu tentang dirimu. Kau tahu. YK. Saat itu, aku dan ayahnya sibuk bisnis. Jadi aku lalai dan membuatnya hilang. Kemudian aku atur dia kawin, tapi dia tidak mau. Dia bertaruh dengan ayah, memulai usaha dari nol hingga perusahaan go public. Makanya aku paham, dia mencintaimu. Sebagai orang tua, tentu ingin anak-anak bahagia. Jadi aku juga berharap kamu bahagia nanti. Ayam yang tidak bisa bertelur, keluar dari sini. Bibi. Bisa aku memiliki kebahagiaan ini? Tentu saja. Asal kamu mau menikah dengannya, minta bintang di langit pun, aku ambilkan. Kalau aku tidak bisa, biar ayahnya yang ambilkan. Ingin bersama mereka selamanya. Maaf. Nomor yang dihubungi sedang tidak dapat dihubungi. Ali. Kamu cepat kembali, ya? Tuan Lu. Ini laporan terakhir. Seluruh dunia. Tidak ada yang cocok dengan usia dan penampilan. Nyonya tidak menggunakan informasi identitas apapun. CCTV? Juga tidak ada. Periksa pasar gelap dan penyelundup. Dia orang hidup, masa bisa hilang begitu saja? Apakah dia ada yang membantunya? Tuan Lu. Semua saluran yang bisa digunakan sudah diputus. Nyonya. Benar-benar sudah tiada. Maksudmu? Aku Lu Chenyo menggunakan semua sumber daya. Bahkan tidak bisa menemukan wanita sendiri. Pergi. Istriku hilang. Apakah kamu pernah melihat orang ini? Ali. Hilaya. Ali. Kamu di mana? Kamu benar-benar tidak mau aku lagi? Chenzhou. Sekarang kamu seperti apa? Hanya karena Jiang Li. Perusahaan tidak peduli, rumah tidak diinginkan. Chenzhou. Nah, Jiang Li itu cukup tahu diri, tahu kalau dia seperti ayam betina yang tidak bertelur. Dia menandatangani kesepakatan cerai dan memilih pergi dengan tangan kosong. Pas sekali. Dia sudah bercerai. Kamu dan Anggi bisa menikah. Diam. Chinzhou. Jangan begitu. Wanita Jiang Li. Tidak sepadan. Saat tidak di rumah, dia diam-diam menelepon seseorang. Menurutku, dia sudah lama bersama pria lain. Terakhir kali dia menolak aku. Karena takut aku tahu rahasianya. Anak di perutnya entah milik siapa. Katakan lagi.
Pria lain. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Dia tahu kamu sayang anak-anak. Kalau memang dia punya anak, dia nggak bakal kasih tahu kamu. Pergi bawa anaknya. Dia pergi karena dia hamil. Makanya dia pergi. Jangan bodoh. Dia wanita yang nggak setia. Chenjo. Bukannya kamu paling suka anak-anak? Kelak nanti, kamu mau berapa? Aku bisa lahirin buatmu. Aku juga bisa jadi istri yang baik. Xia Anqi. Kamu bantu aku lahirin anak, kamu pikir kamu siapa? Biar aku kasih tahu, Jiang Li adalah istri abadi Lu Chenyou. Bukan giliranmu menghancurkannya. Chenyo, kenapa kamu teriak ke Anqi? Dia kan hamil anakmu. Ibu. Istriku. Hanya Ali satu-satunya. Dulu kamu terus memaksaku bersama wanita lain. Malam itu, kalian berdua bekerja sama memberiku obat agar dia naik ke tempat tidurku. Hamil anakku. Lalu bagaimana? Itu juga demi kebaikanmu. Apalagi, Angela selalu suka kamu. Dan dia sangat berbakti padaku. Dia adalah pilihan istri yang paling cocok untukmu. Istri. Wanita yang datang dengan mudah seperti dia. Hanya alat untuk punya anak. Kalau bukan karena tidak ingin melihat Ali terus menderita, aku mungkin tidak akan bersamanya. Kamu dan aku. Hanya sandiwara belaka? Kalau tidak, mau bagaimana lagi? Jangan pikir kamu usir Ali. Akan menikahimu, orang licik. Kamu bilang aku orang licik. Kamu suka Jiang Li, lalu kenapa? Dia sudah meninggal. Tidak akan pernah bisa bersamanya. Tidak mungkin. Ali belum meninggal. Aku pasti menemukannya. Pergilah, Chen Zhou. Chenzo, mau kemana? Mau kemana, Chenzo? Mau kemana? Semua salah Jiang Li, wanita penggoda itu. Chenzo tidak peduli dengan perusahaan. Setiap hari mabuk-mabukin. Kalau terus begini, apa yang akan terjadi dengan perusahaan? Bibi, jangan khawatir. Saya sebelumnya bekerja di dekat Shen Yoga, jadi saya tahu semua urusan perusahaan. Selama periode ini, serahkan perusahaan kepada saya. Pasti akan mengurus perusahaan dengan baik untuk Shen Yoga. Percaya tidak lama lagi, Shen Yoga akan siuman. Semoga saja. Kamu memang patuh dan pengertian. Tidak seperti Jiang Li, tidak ada gunanya sama sekali. Ali. Di mana kau? Ichi. Di mana kau? Jika kau mau kembali, aku akan membayar berapapun harganya. Tempat apa ini? Siapa yang bermain-main? I'm not sure how much I'm going to pay. If you are willing to pay for your betrayal and your wife's payment for the crematorium is included. Crematorium system test, winning Jiang Le's true forgiveness. Untuk pengkhianatan cinta dan bersedia membayar berapapun harganya. Perahu tenggelam. Aku punya rahasia nih. Sebenarnya, bukan dari dunia ini. Aku dikirim ke sini sama sistem. Kalau kamu berani hianati aku langsung menghilang. Balik ke dunia asliku. Kamu nggak bisa cari aku selamanya. Lagi baca novel aneh apaan sih? Saya bersumpah. Aku tidak akan mengkhianatimu. Ternyata, yang dia katakan itu benar. Dia benar-benar bukan dari dunia ini. Sistem akan membuka jalur menuju dunia di mana Jiang Li berada. Bawa aku ke sana, aku ingin mencarinya, aku terima tugas ini. Peringatan, tugas berisiko sangat tinggi.
sistem menetapkan kamu kehilangan kelayakan sepenuhnya. Jika tugas gagal atau target menjalin baik dengan orang lain, sistem menetapkan kamu kehilangan kelayakan sepenuhnya. Sistem menetapkan bahwa kamu kehilangan kelayakan sepenuhnya. Mustahil. Ali sangat mencintaiku. Dia hanya marah, sedang menghukumku. Aku hanya perlu menemukannya, meminta maaf padanya secara langsung. Dia pasti akan memaafkanku. Sistem menyatakan kamu sepenuhnya kehilangan kualifikasi. Sistem deteksi niat pengguna. Mencocokkan sistem pengejaran pasangan. Jika pengguna setuju, sistem akan mengirim pengguna ke dunia tempat Jiang Li berada. Saya bersedia. Sistem akan mengirim host 321. Inilah dunia tempat Ali berada. Inilah dunia tempat Ali berada. Ali. Kamu sekarang di mana? Kode yang tidak dapat dibaca. Bagaimana mungkin? Aku belum bertemu Ali. Kenapa kebahagiaan meningkat? Target sedang akan membentuk keluarga baru. Tugas host terancam gagal. Tidak mungkin. Ali suka aku. Dia tidak mungkin menikah dengan orang lain. Fu. Dokter bilang aku sudah sembuh, kamu mau kasih apa itu sebenarnya? Segera. Lihatlah. Dokter bilang aku sudah sembuh, kamu mau beri kejutan. Apa itu sebenarnya? Sebentar lagi aku tunjukkan padamu. Ini dia. Sejak kecil sudah tahu, kamu ingin punya restoran sendiri. Lihat, ini aku desain khusus buat kamu. Suka nggak? Sayang. Lihat apa? Sayang, aku ingin buka restoran, boleh nggak? Buka restoran. Istriku, istri Lu Chenyou, tidak perlu tampil di luar. Kamu hanya perlu merawatku dengan baik. Aku ingin buka restoran, Lu Chenyou tidak pernah suka, tapi Fu selalu ingat. Suka, aku sangat suka. Bagus kalau Terima kasih. Ali. Ali. Menikahlah denganku. Sejak kecil aku tahu, kamu selalu ingin punya rumah sendiri. Percayalah padaku, aku akan baik padamu seumur hidup. Xiaoli. Kamu setuju saja, kalau nanti dia berani bikin kamu marah. Aku akan bantu beri dia. Aku jadi saksi, Xiaoli, aku jadi saksi. Tante juga akan mendukungmu. Aku jadi saksi, Xiaoli, tante juga akan mendukungmu. Selama setahun ini, Fuci dan paman tante selalu menganggapku keluarga sendiri. Mungkin aku bisa mencoba berani sekali ini. Sekarang punya menantu perempuan. Harus segera persiapkan pernikahan. Tentu, pernikahan harus yang terbaik. Nak, aku kenal banyak desainer terbaik. Nanti, aku minta desain gaun untuk Xiaoli. Baik. Sudah jam 10. Pantas Fuji sudah tidak ada. Kenapa akhir-akhir ini aku merasa ngantuk ya? Saya sudah terlambat haid, jangan-jangan. Ari.
Boleh aku mencium kamu? Tenang. Aku akan bertanggung jawab padamu. Jadi, apa anakku kembali mencariku? Halo. Jadi, apa anakku kembali mencariku? Hai Ari. Gaun pengantin dikirim dari luar negeri. Akan ke toko gaun pengantin setelah menyelesaikan, kita bisa bertemu di... Baik. Aku akan ke rumah sakit untuk cek apakah aku hamil, beri Fuyan kejutan. Ukuran rahim sekitar 5,5 cm x 4,8 cm. Terlihat bayinya sudah 1 bulan. 3 bulan pertama kehamilan ini berbahaya. Kamu harus menjaga stabilitas emosimu selama periode ini. Sayang. Lu Chenyo. Internet, kenapa di sini? Ahli, akhirnya kutemukanmu. Pulanglah bersamaku. Kembali. Lu Chenyo sudah bercerai. Kamu sudah punya Xia Anqi, juga anakmu. Sekarang, kamu seharusnya kembali ke duniamu sendiri. Ali, aku hanya ingin punya anak sendiri. Itu sebabnya aku melakukan kesalahan. Kenapa kamu tidak bisa maafkan aku? Ingin punya anak sendiri, jadi melakukan kesalahan. Kenapa tidak bisa maafkan? Kamu pikir aku tidak bisa punya anak? Salahku. Aku tidak bermaksud begitu, demi kebaikan rumah tangga kita. Kalau kamu keberatan dengan anak Anqi, aku suruh dia gugurkan. Tidak akan biarkan dia ganggu hidup kita. Gimana? Menggugurkan anak. Lu Chenzhou, itu anakmu. Aku tidak peduli. Aku mau anakmu. Ali, pulanglah denganku. Kita jalani hidup yang baik. Tidak mungkin. Disinilah rumahku. Jaring. Dan saya sudah punya kehidupan sendiri. Mulai sekarang, jangan ganggu saya lagi. Apakah kamu mau menikah dengan orang? Ya, Sudahlah Ali. Jangan berakting depan saya. berating. Betul. Di perutmu masih ada anakku. Kamu bilang begitu. Untuk membuatku marah. Lu Chenyo, aku memang hamil. Tapi bukan anakmu. Anak kita sudah lama mati. Apa? Mati. Ali, aku tahu kamu sengaja menipuku. Anak kita jelas masih ada. Ali, aku bilang kamu sengaja menipuku. Anak kita kan masih ada. Anak ini bukan milikmu. Di duniamu. Hanya beberapa hari terlewati, tapi di duniaku sudah setahun. Waktunya jelas cocok. Ali, jangan coba-coba menipuku, ikut aku pergi. Lepaskan aku, tidak mungkin, Ali. Ali. Kamu baik-baik saja. Untung kamu datang tepat waktu. Aku baik-baik saja. Jiangli adalah istriku. Siapa yang mengizinkanmu menyentuhnya? Sekarang, aku tunangan Ali. Tunangan? Ali. Apakah dia tahu bagian mana dari tubuhmu yang paling sensitif? Apakah dia tahu di mana kamu suka menggigit saat bersemangat? Apakah dia tahu kamu bersamaku? Lu Chenyo, diamlah. Tidak tahu malu. Ali. Meskipun kamu cari dia untuk buat aku marah, aku tidak salahkan kamu. Kita anggap impas. Kamu. Ali, meskipun kamu cari dia buat marahin aku juga tidak salahkan kamu. Kita anggap impas kamu. Ali. Akhirnya kamu milikku. Lu Chenjo. Aku benci kamu.
Aku dan Ali berpisah bertahun-tahun. Wajar kalau dia pernah menyukai orang lain. Hanya saja, apakah dia akan meninggalkanku? Kamu gila. Demi dia. Berani memukulku. Yang gila itu kamu. Menamparmu untuk membuatmu sadar. Simpan semua pikiran dan kenangan yang kamu anggap istimewa. Aku mencintainya. Orang yang akan kunikahi juga dia. Kenangan kita sudah lama kau kubur bagiku sekarang. Kamu bukan apa-apa. Tidak mungkin. Jiang Li. Ingin menikah dengan orang lain membawa anakku. Jiang Li. Kamu bermimpi. Apa yang aku tidak dapatkan? Tak ada yang boleh mendapatkannya. Maaf Fujin. Juga, terima kasih. Aku dan dia memang punya masa lalu yang buruk. Itu tidak bisa aku pungkiri. Kau mungkin tidak percaya. Sebelumnya aku menderita penyakit parah. Setelah pingsan, aku melintasi ke dunia paralel lain. Di dunia aku dan Lu Chenzhou saling mencintai. Menikah. Tapi dia mengkhianati aku. Keluar dari dunia itu. Saat aku terbangun, kamu ada di Fu. Saat aku terbangun, kamu di sampingku. Kalau peduli, masih bisa sekarang. Ali. Itu mimpimu, sekarang mimpinya berakhir, akulah di sampingmu sekarang. Kan bahagia selamanya. Karena aku akan selalu di sampingmu. Fu, aku seberuntung ini bertemu denganmu. Saat menikah, aku akan memberitahu kejutan ini padamu. Si cengeng, cepat coba gaun pengantin. Geser menjawab. Panggilan FaceTime layar panggil berakhir. Halo, Jiang Li. Kamu benar-benar mau menikah dengan Fu? betul. Lu Chinzhou. Jangan hubungi lagi. Jiang Li. Walaupun tugas gagal, sistem akan menghapusku. Kamu tetap harus menikah dengannya. Iya. Ali. Ada apa denganmu? Aku baru saja mimpi buruk lagi, mimpi Lu Chenyo membakar semua orang. Ibu Fu. Kamu ini takut menikah. Saya sudah menyewa pengawal. Tenang saja, tidak ada yang akan merusak pernikahan kita. Hari ini, selamat datang di lokasi pernikahan Tuan Fu dan Nona Jiang. Sekarang, Mari kita sambut sang pengantin wanita masuk. Bahagia, bahagia, bahagia. Gilliran. Tuan Fuzi, bolehkah saya bertanya? Bersedia menikahi Nona Jiang. Untuk melindunginya dan menyayanginya seumur hidup? Saya bersedia. Saya. Dia tidak mau. Lu Chenyo, hari ini pernikahanku. Kamu Jiang Li. Kamu istriku, aku tidak mungkin melihatmu menikahi pria lain. bukan aku. Lu Chinzhou. Ali sudah tidak ada hubungan denganmu, lebih baik kamu pergi sekarang, kalau tidak. Aku akan menyuruh orang mengusirmu. Tuan Aini. Aku tidak peduli siapa, hari ini hari bahagia anakku.
Jika berani bikin kegaduhan, jangan salahkan keluarga Fu. Satpam, usir orang ini keluar. Boleh saja aku pergi. Tapi Ali, kamu hamil anakku. Bagaimana bisa menikah dengannya? Ali, kamu hamil. Apa? Menantu keluarga Fu, kehidupan pribadi kacau begini, mengandung anak orang lain, masuk ke keluarga Fu. Wanita seperti itu. Jean Gondionville. Pikirkan lagi pernikahan ini. Betul. Menikah masuk keluarga bukan buat malu keluarga Fu kan? Ya kan? Paman dan bibi, saya tidak hamil. Lucenyo, aku sudah bilang kita sudah selesai, kenapa kamu tetap ngotot? Jadi, kamu sengaja mencemarkan nama baik keluarga kami, Ali? Ternyata salah paham. Dari mana datangnya anak nakal ini? Tahu tempat apa? Pernikahan keluarga Fu. Buat keributan, jangan salahkan kami kalau tidak. Betul. Lu Chenzhou. Dulu kamu menyakiti Ali. Aku tidak bisa melindunginya, sekarang. Ali adalah istriku. Jika kamu ingin membawanya pergi, Kamu juga harus tanya apakah aku Fu setuju. Himinen. Buang dia keluar. Jiang Li. Ikut aku pulang. Kamu tahu berapa banyak aku berkorban untuk mencarimu? Jika kamu menikah dengannya, aku benar-benar akan mati. Apa hubungannya denganku jadi? Kamu benar-benar tidak mencintaiku lagi. Aku dulu mencintaimu. Tapi semuanya sudah berakhir. Kau pergilah. Jangan ganggu pernikahan. Hari ini, entah Jiang Li ikut aku. Atau kita semua mati bersama. Bagaimana? Kita akan mati di sini? Lucenyo, kamu gila. Iya. Saya gila. Aku cinta padamu sampai gila. Jiang Li. Kamu tidak mencintaiku lagi. Tidak peduli hidup matiku. Tapi kamu selalu peduli hidup mati mereka kan? Tidak takut. Ada aku di sini. Sudah bilang tidak mencintaimu lagi, kenapa harus memaksaku? Memaksamu. 8.988 rupiah. Jiang Li. Dulu kamu janjikan sehidup semati denganku. Tapi sekarang kamu mengkhianatiku. Mau menikah dengan pria lain. Kamu ingin menikah dengannya. Lalu bagaimana dengan aku? Kembali bersamaku. Aku ingin kamu kembali. Ikut aku pulang, kita berkumpul bersama. Tidak mungkin. Baiklah. Kalau kamu tidak mau ikut, 9.500. kita semua mati bersama. Bong. Bagaimana? Cepat lari. Bagaimana cepat lari? Kita semua mati bersama, bom. Itu benar-benar bom. Cepat lari, Fu. Gerbang sudah aku kunci, Jiang Li. Pilihlah. Gimana ini? Aku baru menikah, istriku sedang mengandung. Aku belum puas hidup. Fu. Kami hanya ingin datang ke pernikahanmu. Kalau kalian mau mati, kenapa melibatkan kami juga? Betul. Wanita ini sebelum menikah sudah tidak sopan. Cepat pergi. Laporkan polisi, cepat lapor polisi. Ali. Ikut aku pulang. Apa kamu benar-benar mau melihat mereka mati bersamamu? Tidak setuju. Kalau begitu kita mati bersama. Ali. Ikut aku pulang. Apa kamu benar-benar ingin melihat mereka mati bersama kamu? Ali. Aku memang tidak berencana keluar hidup-hidup. 5 menit. Jika kamu tidak setuju, mereka semua akan mati di sini hari ini. Cepat beritahu Jiang Li. Kamu benar-benar ingin membunuh kami? Kamu mau mencelakakan kami? Aku tak bisa lagi membuat orang lain terlibat. Baik.
Aku ikut kamu pulang. Tidak bisa. Kamu bilang apa? Aku bilang aku tidak jadi menikah. Sekarang kamu puas? Ali. Sebaiknya kamu jangan bohong padaku. Huaxin. Di sekitar sini. Aku juga pasang bom. Kalau kamu berani menipu aku, mereka juga tidak bisa keluar. Aku tidak akan menipu kamu. Lepaskan mereka. Aku ikut pergi denganmu. Tidak bisa. Ali. Aku tidak akan membiarkan kamu pergi dengannya. Pak Lu, Ali sebenarnya tidak suka kamu. Kenapa kamu memisahkan mereka? Karena aku mencintainya. Paman dan Bibi. Masalah hari ini menyebabkan masalah untuk kalian. Biarkan aku pulang dan selesaikan sendiri. Fu, Ayah, Ibu. percayalah pada aku akan kembali. Ali. Fu, beri aku 3 hari. Aku akan menyelesaikan ini dengan bersih. Tunggu aku kembali. Pasti aku akan memberimu kejutan. Ayah ibu. Beri Ali sedikit waktu. Aku percaya padanya. Dia akan kembali. Kamu kalah. Tanpa kehadiranmu, Jiangli pasti akan menjadi milikku. Sungguh menakutkan. Sangat menakutkan. Syukurlah dia pergi. Tidak mungkin. Bin B, C7236. Ali, mari kita pulang. Rumah. Ini bukan rumahku. Rumah kita. Sudah lama hancur olehmu. Ali, dulu semua salahku. Nanti akan mendengarkanmu. Tidak perlu. Kali ini aku kembali bukan untuk rujuk, lupakan itu. Ali, aku sungguh-sungguh padamu. Kalau tidak percaya, lihatlah. Ali, lihat ini. Tempat tidur bayi, pakaian kecil, mainan. Setelah tahu hamil, aku pergi membeli semua ini sendiri. Semuanya yang terbaik. Kira ini bisa tebus semuanya? Lucenyo, aku sudah bilang kalau anak kita sudah tiada. Jangan sakiti anakku. Jika tidak, aku takkan memaafkanmu. Oke. Terserah kamu. Asal kamu mau tetap di sisiku. Walaupun anak itu milik orang lain, aku tidak peduli. Bagaimanapun juga anak itu butuh keluarga yang utuh. Kamu gila. Iya, aku memang gila. Ali, setelah anak itu lahir, biar aku yang urus. Nanti, kita juga bakal punya anak sendiri. Aku akan jadi ayah yang baik. Anak kita. Lucenyo. Tidak mungkin. Seumur hidup aku sama kamu tidak akan punya anak lagi. Ali, apapun yang kamu katakan, aku tidak peduli. Aku akan membuktikannya kepadamu. Tidak masalah. Aku hanya akan di sini 3 hari. Setelah 3 hari, aku akan pergi dari sini. 3 hari lagi. Aku akan pergi dari sini. Ali. Aku tidak akan menyerah. Ali. Kamu sudah bangun.
Aku masak bubur ayam kesukaanmu. Coba deh. Sayang. Cobain bubur yang aku buat hari ini, enak nggak? Enak banget. Nggak nyangka Pak Lu kita ini nggak cuma hebat urusan bisnis, tapi juga pandai masak. Tentu saja, setiap hari bekerja keras, pulang kerja berusaha memanjakan Nyonya Lu adalah tanggung jawab saya. Mulai sekarang, saya akan menjaga Nyonya Lu seumur hidup. Saya akan memanjakan Nyonya Lu selamanya. Biar dia nggak bisa mencintai orang lain. Ahli. Sebenarnya kita pernah bahagia kok. Apapun yang kamu mau, aku bisa kasih. Memang dulu kamu mencintai aku, tapi Ali. kamu sama seperti pria lain, cintamu terbagi banyak bagian. Kamu mencintaiku, kamu mencintai wanita lain. Pengkhianatan tetap pengkhianatan. Mengikatku tidak mengubah apapun. Aku tidak. Jika kamu benar-benar mencintai, kamu tidak akan menyentuh Xia Anqi. Aku. Lu Chenyo. Aku tidak akan menerima seorang pria yang mengkhianati fisik dan mentalku. Aku harap kamu juga cepat membuat keputusan. Bagaimana caranya agar kamu bisa memaafkanku? Kecuali waktu bisa mundur. Kecuali waktu bisa mundur, kamu tidak mengkhianati aku. Sialan. Selama ini tidak bisa menghubungi Chen Yo. Pesanan perusahaan selalu dicuri. Selalu merugi. Jika terus begini, harus bagaimana? Bibi salahku. Aku ingin membantu Chen Yo mengelola perusahaan. Tapi para mitra kerja itu tidak pernah mengakuiku. Sudahlah. Aku tahu kamu sudah berusaha sebaik mungkin. Si Jiang Li si pembawa sial. Orangnya sudah meninggal. Masih membuat keluarga Lu tidak tenang. Jiang Li meninggal. Tidak disangka berdampak begitu besar pada Lu Chen Yo. Tapi sebentar lagi, anakku juga akan lahir. Nantinya, dengan anak ini, aku pasti akan mempertahankan posisi sebagai Nyonya Lu. Bu, jangan khawatir. Shenzhou hanya bingung sementara. Tunggu sampai dia kembali, pasti akan mengganti kerugian keluarga Lu. Belakangan ini kesehatan Anda, biar aku temani ibu istirahat. Jiang Li. Kenapa kamu di sini? Bukankah sudah meninggal? Jiang Li ternyata masih hidup. Kalau Shen You tahu tentang itu, dia tidak akan melepaskanku. Tinjau. Dia berpura-pura mati dan melarikan diri. Semua karena dia hamil, wanita seperti itu. Kau membiarkannya kembali. Xia Anqi. Lupa tentangmu, sekarang aku kembali. Aku harus meminta keadilan untuk anak yang meninggal. Diamlah. Bro Tinjau yang saya katakan benar. Dia selalu membohongimu. Wanita seperti dia tidak pantas untukmu. Bro Chenzo, mau ngapain kamu? Lepaskan aku cepat. Sipat lepaskan. Kenapa kamu bisa melakukan ini ke Anqi, Xia Anqi? Aku dan Ali adalah suami istri yang sebenarnya. Aku sudah lama memperingatkanmu. Ingat batasmu. Kau berani menyakiti Ali dan anak dalam kandungannya. Haruskah aku menghukummu? Shenjoge, kau mau apa? Segera gugurkan anak dalam kandunganmu. Kamu, Apa yang kamu bilang? Shenjo kau gila ya? Itu kan darah dagingmu. Itu cucunya keluarga Lu. Cucu. Ibu, Anakku. Hanya Ali yang bisa beri aku anak. Lagi pula, aku dan Ali juga punya anak sendiri. apa maksudmu? Ali hamil.
Bukankah dia tidak bisa punya anak? Ini semua salahmu. Kalau bukan karena kamu menekan Ali dan membebaninya, dia tidak akan stres sampai tidak bisa melahirkan. Aku tidak sengaja. Aku juga ingin kalian cepat punya anak. Sudahlah. Ali sudah kembali sekarang. Antara aku dan Ali, tidak boleh ada orang lain yang mengganggu. Jadi, anak yang ada di kandungannya tidak seharusnya ada. Chenyo, kamu tidak bisa begini padaku. Anak dalam kandunganku juga darah dagingmu. Zhongli. Pasti kamu iri padaku, jadi menghasut Shenyo untuk menyakiti anakku. Kamu sungguh jahat. Wanita jahat, aku tak akan membiarkanmu. Zhongli wanita jahat. Aku tak akan membiarkanmu. Lu Shenzhou apa kau gila? Ini anakmu. Ini adalah pembalasannya. Jika dia tidak naik ke tempat tidur saya untuk mendapatkan uang saya. Aku punya istri. Aku punya keluarga. Dia seharusnya menjauh dariku. Ada begitu banyak darah. Kekuku Shenzhou panggil ambulans. Tolong selamatkan garis keturunan keluarga Lu kami. Dokter. Bagaimana keadaan cucu saya? Maaf, pasien kehilangan darah. Anak tidak dapat diselamatkan. Kemungkinan tidak bisa hamil lagi. Dokter. Apa yang Anda katakan? Anak saya. Benar-benar sudah tidak ada? Anak saya. Pemabak, kembalikan cucu saya. Bu, cukup. Kamu sudah kehilangan akal? Dia benci padaku? Jadi dia mempengaruhimu untuk membahayakan anak sendiri. Kamu bahkan masih melindunginya. Bu, dulu kamu mengganggu Ali. Setiap kali aku melihatmu sebagai ibuku, Ali sangat menderita. Bahkan mendengarkan omonganmu. Membuat Xia Anqi hamil. Kalau bukan karena itu, bagaimana Ali meninggalkan? Lu Chunzhou. Kamu selalu membiarkan Bai Xiangla menghinaku, melihat dia memberiku obat. Mendengarnya menganggapku ayam tak bisa bertelur, ini cinta. Ali, maaf. Nanti aku membuat mereka pergi dari keluarga Lu, tidak mengganggu hidup kita lagi, oke? Lu Chunzhou demi perempuan ini. Kamu tidak peduli dengan ibumu, aku ibumu. Aku melakukan ini semua untuk keluarga Lu, aku hanya ingin cucu, apa salahku? Lu Chenzhou jangan pura-pura berpersen lagi. Awal aku memberimu obat, kamu juga tahu itu dari aku, kan? Diam. Kenapa aku harus diam? Kamu bisa saja mendorongku pergi. Saat bilang siap punya anak untukmu. Jadi selingkuhanmu. Kamu tidak menolaknya, kan? Kamu bahkan datang ke kamarku diam-diam setelah Jiang Li tidur. Sekarang kamu ingin demi wanita jahat ini membunuh bayi dalam kandunganku. Jiang Li. Pasti kamu wanita jalan. Yang menghasut di belakang. Jiang Li. Aku akan membalasmu. Xia Anqi. Jika kau berani melukainya, aku akan mengambil nyawamu. Pergi. Anqi, Apa kau baik-baik saja, Lu Shenzhou? Apa kau sudah gila? Kakek Anci adalah penyelamatmu. Dan kau menggertak Anci demi wanita ini? Ini semua salahmu, Jiang Li. Aku tidak membiarkanmu menikahi Shenzhou. Kau adalah bencana, setelah menikah dengan keluarga Lu. Keluarga Lu hampir punah. Dengan aku di sini, kau takkan kembali ke keluarga kita. Kau pikir aku kembali untuk menikahi Shenzhou lagi? Lalu ada apa? Seorang wanita dari latar belakang paria sepertimu hanya baik untuk merayu pria dan menikah dengan keluarga kaya. Hidup enak ya? Ya, aku memang berasal dari bawah. Kira orang yang kamu suka, Xia Anqi. Sebaik itu? Anqi tumbuh besar di depan mata. Kamu punya hak dibandingkan dengannya? Xia Anqi.
Kamu sepolos itu? Kamu bilang cinta Lu Chenzhou, mungkin hanya Lu Chenzhou bodoh itu percaya. OS Zhongli. Apakah dia tahu sesuatu? Tidak mungkin. Dia pasti tidak tahu rahasia aku. Benar. Aku sudah kenal Cheng Yoge sejak kecil, tapi dia adalah tuan muda keluarga Lu, sedangkan aku hanya seorang anak. Dibuang orang tua sejak kecil, aku tumbuh besar memungut sampah kakakku. Aku tidak pantas untuk, aku tidak pernah mengungkapkan perasaanku. Kau mencintai Lu Chengyo, lalu bagaimana dengan kakakmu? Xia Qingzhe, apa yang kau bicarakan? Kenapa dia menyebut kakakku? Cheng Ji. Apa hubungannya Cheng Zi? Ayakin Zhongli. Kakakku meninggal beberapa tahun lalu menyelamatkan Cheng Yoge. Apa gunanya menyebut orang mati sekarang? Chengze meninggal demi menyelamatkan Chenzhou. Dia pahlawan keluarga Lu. Apa lagi omong kosongmu di sini? Ali, dulu di gunung. Jika dia tidak demi saya, terjatuh ke bawah. Bahkan tubuhnya pun tidak ditemukan. Berutang nyawa pada Cheng Zi. Berutang padanya. HMPH. Kalian berdua ibu dan anak bodoh, siapa yang dihina? Kamu buat cucuku mati. Dan sekarang dengan bawa cinta Shenyo. Mengedu damba, kalau tidak punya ibu mendidik. Biar aku ajari kamu dengan sebaik-baiknya. Bu, aku bilang, tidak ada yang boleh mengganggu Ali lagi. Tapi, apakah kita hanya bisa melihat dia mengganggu dan mencoreng Anggi? Bai Xianglan, kamu sebut aku wanita racun. Baik, baik. Aku tunjukkan apa itu kebenaran. Buka mata lebar-lebar, lihat mati dan pahlawan yang dibicarakan. Lihat betapa parahnya tertipu. Pawan Zhongli. Dia menyelidikiku, rahasiaku tak boleh diketahui keluarga Lu. Bu, bagaimana aku terhadapmu? Kamu sendiri yang tahu. Sudahlah, jangan fitnah Enci lagi. Fitnah? Betul, beberapa tahun ini. Anki selalu merawatku di keluarga Lu. Dia berbakti dan bijaksana. Aku tahu bagaimana Anki. Paul Zhongli. Jangan coba-coba memecah belah. Xia Anki, jika kamu tidak takut, mengapa merasa bersalah? Hek. Bai Xianglan, bukti di sini. Tidak percaya? Lihat sendiri. Aku ingin tahu bagaimana ekspresimu saat melihat foto ini, Bu. Bu, jangan percaya omongannya. Semua ini hanya rekayasa untuk menjelekkan aku. Kau tahu bagaimana prasangkaku Chenzhou benar kan? Anki selalu bilang dia suka Yo. Juga penurut dan pengertian, makanya aku inginkan dia jadi menantuku. Bu Jiang, ini adalah beberapa foto yang kami ambil secara tidak sengaja saat mengikuti Xia Anki. Silakan Anda lihat. Ini Xia Chengze. Bukankah dia sudah lama mati? Kami menemukan bahwa Xia Chengze tidak mati dan telah hidup bersama Xia Anki. Jangan beritahu siapapun tentang hal ini. Lu Chensu. Aku sangat Hari ketika tahu kebenarannya. Kalian ingin dia menjadi menantu kalian, meneruskan garis keturunan keluarga Lu. Tapi apakah anak yang di dalam perutnya benar-benar milik keluarga Lu? Kalian sebaiknya lihat baik-baik, orang ini siapa? Xia Chengze. Dia tidak mati. Xia Chengze tidak punya saudara. Itu dia. Di sini juga ada tanggalnya. Beberapa bulan yang lalu, Xia Anki, kakakmu bukan hanya tidak mati, tapi kalian juga bersama. Tidak bukan budget. Ini sengaja diedit oleh Jiang Li. Chenyo, tahun lalu kakakku mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkanmu, kamu melihatnya. Palsu. Jadi laporan DNA ini juga palsu. Tes DNA. Tadi saat kamu operasi, aku minta dokter tes hubungan keluarga. Anak yang kamu kandung itu, bukan anaknya Lu Chengzhou. Xia Anki. Kamu berani pakai anak layar pura-pura jadi cucu keluarga Lu. Kamu menipu kami. Jadi, utang budi menyelamatkan nyawa waktu itu. Ini semua rencana kalian, tipu daya. Jangan percaya sadar Chenzhou. Semua hanya omong kosong dari Jiang Li. Omong kosong dariku, ha. Xia Chengze ditinggalkan orang tuanya sejak kecil. Dia tumbuh bersama nenek yang mengais sampah.
Saat berusia 6 tahun, dia menemukan Xia Anqi di dekat tumpukan sampah. Sejak itu, mereka berdua saling mendukung meski tidak memiliki hubungan darah. Kasihan kamu, ayo ikut aku pulang. Keduanya saling bergantung sampai Lu Chenzhou tersesat saat berusia 10 tahun dan ditemukan oleh mereka. Wah, kakak, ada banyak botol di sini. Kamu juga tidak punya rumah? Ayo ikut aku pulang. Chenzhou. Mama akhirnya menemukan kamu. Karena kalian sudah merawat Chen You begitu lama. Jangan khawatir, aku akan bertanggung jawab atas biaya sekolah dan kehidupan kalian ke depannya. Kebaikan hati memelihara serigala. Mereka menemani Lu Chenyo ke sekolah dan melihat hidupnya lebih baik. Jadi mereka merencanakan harta keluarga Lu dengan dalih balasan budi. Ke sana. Nanti aja beberapa dari mereka agar kita bisa sembunyi dari Chen Yao. Cheng Zi, pegang erat Chen Yao. Kamu cepat lepaskan. Kalau tidak kita berdua akan mati di sini. Dalam hidupku, aku tidak punya banyak keinginan. Hanya berharap kamu bisa menjaga Anqi dengan baik. Cheng Zi. Xia Anqi, aku tidak salahkan. Aku tidak salahkan. Setelah Xia Chengze meninggal, keluarga Lu membawamu kembali. Kamu jadi adik Lu Chenyo. Namun sebenarnya, kamu selalu berusaha mendapatkan kepercayaan mereka, mencuri dan menjualnya, untuk membeli properti sendiri. Selama bertahun-tahun, banyak perhiasan hilang, ternyata semua itu kamu yang mencuri, bahkan menyalahkan orang lain yang mencuri. Selama bertahun-tahun, kalian mempermainkanku. Betul-betul sebuah rencana penipuan yang matang. Tidak, bukan begitu, Bu. Jangan percaya padanya. Semua ini hanya bualan Jiang demi balas dendam padaku. Aku bicara kosong. Xia Anqi, kamu bilang aku memfitnahmu. Kamu lupa satu fakta, apa? Lu Chenzhou tidak bisa punya anak. Apa? Kamu ngomong sembarangan, itu kamu yang tidak bisa punya anak. Tidak berbohong. Kamu itu punya masalah kesuburan, hampir tidak mungkin hamil secara alami. Aku sudah coba IVF 3 tahun, banyak kali gagal baru akhirnya berhasil. Jadi mana mungkin dia hamil begitu saja? Tidak mungkin, ini tidak benar. Palsu pasti palsu. Bagaimana mungkin putraku punya masalah kesuburan? Kamu kecelakaan, mental terganggu. Dokter bilang tidak boleh stres demi harga diri. Aku bilang ke dokter aku tidak bisa punya anak. Ali, kamu bercanda kan? Ini tidak benar. Bercanda. Lu Chenzhou, orang paling konyol adalah aku. Kau adalah putra tunggal keluarga Lu. Tahu kau suka anak-anak, tahu tidak bisa punya anak. Aku mencintaimu, menanggung kutukan jahat ibumu dan sakitnya persiapan kehamilan. Hanya untuk bisa memberimu anak. Ali. Aku minta maaf padamu, aku salah, sangat keliru. Ibu salah. Ali. Aku akan menganggapmu seperti anakku. Aku akan menggunakan hidupku untuk menebusmu. Sudah terlambat. Tidak terlambat. Sedang hamil. Semua milik keluarga Lu akan jadi milikmu dan anakmu. Ali, maukah kamu memaafkan ibu? Tidak. Aku hamil, tapi bukan anak Lu Chenyo. Karena Xia Anqi, anak kalian seharusnya sudah lahir sekarang. Jadi, Ali, anak kita sudah meninggal. Ya, Ali. Maaf, ini salahku, maafkan aku. salahmu. Memanjakan Xia Anqi menyebabkan kematiannya. Lu Chenyo, kamu tahu tidak? Awalnya bisa kembali ke dunia nyata bersamaku. Kamu menyebabkan kematiannya, Lu Chenyo. Aku tidak akan memaafkanmu. Pembunuh anakku, aku bukan orang suci. Tidak akan memaafkanmu. Urusan mati hidupmu tidak dengan aku. Jangan ganggu aku lagi.
Ali, Ali, Saya ingin kembali ke dunia nyata. Tutup semua pintu waktu, tuan rumah. Sistem segera membuka gerbang waktu untuk Anda. sistem, sistem, Chenyo, kamu kenapa? Kita ke dokter yuk. Ali. Maafkan aku. Pencegahan kesejahteraan. Hehe pencegahan, kamu membunuh anakku. Bagaimana dengan Sekarang Jiang Li juga tidak mau kamu. Semua ini adalah karma untukmu. Lu Chenzhou perlendangan, kamu membunuh anakku. Bagaimana mungkin? Jiang Li juga tidak mau kamu. Semua ini adalah karma untukmu. Bukankah dulu kamu yang bilang? Kamu sudah bosan tidur dengan Jiang Li. Hukuma asal menggerakkan yari. Kamu sudah tidak sabar ingin tidur denganku. Jadi, menyelamatkan aku itu cuma penipuan. Kakakmu pura-pura mati. Supaya merasa bersalah. Biar kamu bisa masuk keluarga lu lalu nangkring di ranjangku. Sulit bikin perempuan hamil, jadi. Mau tuduhkan anak ini padaku. Kalau berani bunuh saja aku kamu keluyuran di luar. Masih bohong bilang kerja lembur, Lu Chenyo. Kamu lebih menjijikan dariku. Kamu wanita ini. Chenzhou, kamu baik-baik. Saya baik-baik saja, Kak. Tapi anak kita dibunuh olehnya. Lu Chenju, Dasar sampah. berani-beraninya membunuh anak kita. Ternyata kamu benar-benar tidak mati. Apa kamu kecewa aku nggak mati? Aku anggap kamu saudara. Tapi kamu tipu aku. Selama tahun ini, apapun yang kamu mau aku kasih. Di mana aku salah? Lu Chenyo, di klinik kesehatan anak kamu beri aku sesuatu yang baik di ruang USG, ruang gigi juga, imunisasi baik. Tahukah kamu betapa benci kamu? Aku benci sampai berharap kamu mati. Kecelakaan mobil aku yang rencanakan. Sayangnya, Jiang Li wanita menyelamatkan kamu saat itu, membuat kamu selamat dari malapetaka. Kamu bilang kecelakaan mobil juga kamu rencanakan? Ya, aku rencanakan. Kenapa? Ruang USG imunisasi anak. Lu Shenzhu. Kamu memang membuatku dan Angel pergi sekolah bersamamu. Di sekolah terbaik, tapi kamu bak tuan besar. Aku dan Angel seperti anak buah yang mengikutimu. Kamu tahu orang-orang sering menghina kami? Mengina kita seperti anjing pengemis yang menggibas ekor. Siaching seperti anjing, katanya dia dibesarkan dari sampah. Bukankah itu seperti anjing? Tak pernah lihat kalian begitu. Ruang USG imunisasi kesehatan USG vaksinasi anak, rehabilitasi kesehatan balita, dan USG vaksinasi kesehatan. Bro Chenju. akhir-akhir ini rugi saham. Bisa pinjamkan uang? Nanti aku kembalikan. Chengze, kamu tidak mengerti pasar saham, di sini banyak jebakan. Mulai sekarang, ikuti aku. Aku takkan mengecewakanmu. Jadi sejak hari itu, aku bersumpah. Cepat atau lambat, akan kubuat kamu berada di bawah kakiku. Ruang ultrasonografi vaksinasi anak-anak, kamu tahu itu orang sengaja menjebak. Bantu aku. Dari dalam hatimu kamu meremehkanku. Kamu lahir sebagai tuan muda keluarga Lu, selalu merasa aku hanya pantas jadi anjingmu. Hanya pantas makan sisa makananmu, jadi aku merencanakan langkah demi langkah agar Anggi masuk keluarga Lu, jadi anak angkat keluarga Lu, awalnya ingin kau mati. Anggi bisa mewarisi harta. Kecelakaan itu tidak membuatmu mati, tapi membuatku tahu kamu tidak bisa punya anak. Jadi, aku merencanakan agar Anggi melahirkan anak untukmu. Hahaha, ruang ultrasonografi vaksinasi anak-anak. Ruang ultrasonografi vaksinasi anak-anak, ultrasonografi vaksinasi, salah percaya pada kalian. Aku kehilangan akal, menyebabkan aku kehilangan keluarga. Memang pantas untukku. Ya. Tapi kau kira ini yang paling putus asa. Apalagi yang kau lakukan? Ketika Anki masuk keluarga Lu, aku menyuruhnya mencuri barang untuk dapat uang lalu menipumu agar mendapatkan investasi.
Sebetulnya penerima manfaat di balik semua ini adalah aku. Sekarang kami bukan lagi orang rendahan yang dulu dipandang sebelah mata oleh kalian. Keluarga Lu akan segera bangkrut. Hahaha. Tidak mungkin. Itu semua berkatmu. Bukankah akhir-akhir ini kau sibuk mencari Jiang Li? Selama itu, Anki yang mengurus perusahaanmu. Dia memfotokan semua dokumen proyek di ruang kerjamu untukku. Kami sudah merebut semua proyek keluarga Lu. Kini kekuatanku sudah jauh mengalahkan keluarga Lu. Tidak mungkin. Direktur Lu, saya menghubungi Anda. Masalah besar. Proyek di Kota Barat dan pengembangan di area baru direbut. Semua mitra kerja membatalkan kerjasama. Perusahaan tidak akan bertahan. Selesai. Lu Chenju. Kamu yang membunuh anakku, hari ini mendapatkan balasan. Anggap saja ini membayar kematian anakku. Chunjo Bangun Chunjo. Aku sibuk dengan kebahagiaan mempunyai anak tanpa menjaga si Anki. Parah enggak? Anakku. Proyek sebelumnya direbut. Banyak pemasok membatalkan kerjasama. Stok barang menumpuk parah. Perusahaan sudah tidak bisa bertahan. Bagaimana bisa seperti ini? Masalah utamanya adalah anak perusahaan kekurangan dana. Ban hampir mencapai batas waktu. Grubflu. Bukankah selalu ada dana darurat? Segera transfer dana dari kantor pusat, tidak bisa. Si Anki bulan lalu mengalihkan semua dana likuid perusahaan ke proyek energi baru. Penerima proyek tersebut adalah perusahaan kosong Xia Chengze. Semua dana likuid. Wanita itu menguras habis keluarga Lu kita ya, betul? Dengan menjual saham atas nama keluarga Lu. Rumah leluhur. Baru bisa melewati krisis. Rumah leluhur. Ini adalah hasil usaha keras dari generasi ke generasi keluarga Lu kita. Apakah ada cara yang lebih baik sekarang? Aku benar-benar bodoh. Aku membawa masalah besar ke dalam rumah. Aku menganggap wanita ini seperti putri kandungku sendiri. Baik, Bu. Sekarang ini satu-satunya cara. Chunjo, kamu kenapa? Bangun Chunjo-ku. Perhiasan-perhiasanku. Semua hilang. Hanya tinggal sedikit ini. Bangkrut. Keluarga Lu benar-benar selesai. Suamiku, kenapa kelihatan tidak senang? Masalah apa? Ali. Kalau aku bangkrut, bagaimana? Kalau kamu bangkrut, aku akan mendukungmu. Aku percaya kamu bisa bangkit lagi. Ali yang paling mencintaiku dulu. Telah aku dorong pergi dengan tanganku sendiri. Aku benar-benar tidak punya apa-apa. Aduh, sudah berapa lama? Kenapa belum datang juga? Pangantin, wanita qui n'a pas bel homme d'attend. Menurutku, pengantin perempuan ikut lari dengan pria, tidak akan kembali. Anakku. Batalkan pernikahan, suruh para tamu pulang. Benar, kita pulang dulu. Mungkin Xiaoli sudah menemukan kebahagiaan sejatinya di sana. Jangan terlalu memaksakan sesuatu. Belajar melepaskan. Tidak. Aku akan menunggu. Dia sudah berjanji padaku. Dia akan kembali. Aku akan menunggunya. Tapi. Dia pernah sangat mencintai pria itu, kau yakin? Dia sudah tidak mencintainya. Cintanya padamu, Kak Ari. Kau bilang itu tidak mungkin. Akhirnya kau tetap memilih dia. Pak Fu, lanjut atau tidak? Waktu orang berharga. Pengantin perempuan sudah kabur. Kita tidak bisa menunggu sampai malam kan? Maaf semuanya. Upacara pernikahan hari ini, tunggu sebentar.
Pernikahan dimulai sekarang. Maaf membuat menunggu. Sekarang aku akan menikah dengan suamiku. Lee. Kamu benar-benar kembali. Bodoh. Aku bilang aku akan kembali. Tidak peduli sekarang atau masa depan. Satu-satunya yang aku cintai adalah kamu. Aku sudah punya bayi. Apa kamu tidak ingin bertanggung jawab? Aku akan jadi ayah. Aku akan jadi kakek. Aku akan jadi nenek. Ali, hidup ini. Di kehidupan berikutnya, aku akan melindungi kamu dan anak-anak dengan baik. Kalian adalah seluruh duniamu. Bajia, Bajia. Pak Lu, kami sudah memberimu. Obat terbaik. Tapi organ Anda sudah mulai gagal. Saya punya berapa lama lagi? Mannequin. 2 bulan. Kalian semua keluar. Ini adalah balasan karena saya mengkhianati Ali. Karma yang pantas. Saya yang mengkhianati Ali. Saya pantas mendapatkannya. Kamu bilang, Aku hamil laki-laki atau perempuan? selama itu anakmu, aku suka. Kamu akan mengkhianatiku? Tidak mungkin. Aku bersumpah, jika aku mengkhianatimu, semoga aku mati. Fu, jangan bicara sembarangan. Tentu saja aku percaya Fu. padamu. Ensu. Dokter bilang itu masalahku. Tidak bisa hamil. Ali, tidak apa-apa. Kamu tidak bisa melahirkan. Aku tetap mencintaimu. Kalau tidak, kita coba bayi tabung, oke? Kita pasti akan punya anak sendiri. Haruskah kita mencoba bayi tabung? Bisakah tidak punya anak? Kita coba dulu. Kalau benar-benar tidak bisa, kita cari cara lain. Baiklah. Aku lakukan. Ari. Maafkan aku. Nanti. Kau harus bahagia. Gimana makanannya? Cukup bagus. Selamat datang kembali. Mama, Wah, kalian kan liburan di luar negeri. Kok pulang lebih awal? Karena mereka kangen sama kamu. Marika Terrace minta ibu. Nih, ini hadiah dari luar negeri buat kamu. Baik banget, anakku yang manis. bukan begitu, sebenarnya ayah yang kangen ibu, jadi kita gak boleh main dibawa pulang. Kenapa ibu gak ikut kita main? Aku kangen kamu, jadi jangan salahkan. Siapa suruh aku gak bisa jauh dari kamu? Selama kalian pergi, aku kangen. Aku belajar masak resep baru. Nanti aku masakin buat kalian ya. Mau banget, aku paling suka masakan ibu. Setelah melewati badai, setiap orang akan memiliki